Sejahtera semuanya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang ini. Di sini kami mendampingi saudara Aditya. Kebetulan kami yang ditunjuk dari Alternative Law Firm Bang Andreas dan saya sendiri dari JBN Law Firm untuk klarifikasi masalah yang lagi rame di media nih, ya kan, tentang Aditya dengan AL dan maupun DJ. Nanti mungkin lebih lanjutnya dari rekan saya Bang Andreas yang akan menjelaskan seperti apa. Oke, Baik. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita cuma mau menjelaskan sebenarnya masalah ini masalah kecil lah ya. Jadi yang diinginkan oleh klien kami, Mbak Aditya, itu adalah sebenarnya pernyataan dari saudari DJ aja. Jadi kemarin kan ada Mas AL itu menunjukkan kuasa, Bang Hendar Sam kebetulan kawan saya. Yang kedua juga sebenarnya kami juga tidak ada masalah dengan Mas AL, dimana Mbak Aditya juga dari awal sebenarnya nggak ada masalah baik pribadi maupun secara apapun juga dengan Mas AL, tapi yang ada Mas AL menunjuk kuasa Bang Hendar Sam. Tapi apapun itu, ternyata saya sudah menghubungi Bang Hendar Sam mengenai hal tersebut, dan ternyata dia pegang dua kuasa, yaitu Mbak DJ juga ke beliau. Nah, sebenarnya gini, masalah ini kami hanya meluruskan beberapa hal. Satu, narasi yang dibuat yang saat ini menjadi besar adalah ketika Aditya ini menyatakan bahwa sudah melakukan buka LP. Nah, padahal boleh dicek di beberapa media platform yang pernah beliau hadiri di tempat manapun juga, itu dia tidak pernah mengatakan sudah buka LP. Tetapi beliau hanya mengatakan konsultasi terkait masalah hukum. Jadi kami nyatakan sekali lagi, Aditya tidak pernah menyatakan sudah membuka LP, tapi konsultasi. Dan hingga saat ini kami berdua, saya dengan Bang John, memberikan saran baiknya kami kekeluargaan terlebih dahulu. Itu. Yang kedua adalah, apa sih keinginan dari klien kami? Klien kami itu sebenarnya cuma ingin klarifikasi permintaan maaf saja dari pernyataan Mbak DJ yang pada saat awal-awal mengatakan ada gatal dan semacam itulah. Jadi seakan-akan klien kami atau Mbak Aditya itu adalah pelakor. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Mas AL dengan Mbak DJ belum ada ikatan perkawinan secara negara. Sekalipun ada pernyataan dari Mbak DJ ketuhanan, saya nggak ngerti itu juga. Di KUHP, di undang-undang pun juga nggak ada ketuhanan. Nah, itu yang kami mau klarifikasi. Kami keberatan dengan pernyataan Mbak DJ dengan istilah gatal dan lain-lain seperti itu. Nah, alhamdulillahnya semalam, ini baru semalam, saya mencoba untuk telepon Bang Hendar Sam. Bang Hendar Sam, udahlah, kedua belah pihak ini kita dudukkan saja. Jadi kita kekeluargaan, kita nggak usah panjang, apalagi kita sedang di tengah duka ya, bencana, juga sebentar lagi juga mau Natal, juga mau Tahun Baru, ada baiknya kita juga tutup dengan suasana damai. Dan kami juga bicara dengan klien kami pun bersedia, selama memang secara kekeluargaan. Jadi memang kenapa ini berlanjut, karena mungkin selama ini miskomunikasi, pintu yang saling tertutup. Tapi ya sekali lagi alhamdulillah saya sudah bisa berhasil hubungin Bang Hendar Sam, dan kalau misalnya memang rekan-rekan nggak keberatan, saya juga akan hubungin Bang Hendar Sam biar sekaligus kita dengarkan gitu kan beliau seperti apa gitu. Mungkin ada Adek mau sampaikan dulu sebelum saya telepon. Oke, saya telepon ya. Ya, ini mudah-mudahan selesai. Artinya kita juga nggak mau panjang-panjang karena masalah remeh-temeh ya, kalau kami bilang ya. Jin, ini kami di tengah-tengah preskon terkait dengan masalah Mas AL, Mbak DJ dengan Mbak Aditya. Oh iya. Gitu. Jadi yang seperti yang kemarin sore aku bilang, Bang, ini sebenarnya kan perkara ini kan juga bukan masalah besar ya. Kalau kami bilang ini perkara cuma miskomunikasi. Nah, ini kalau saran kami sih ya ada baiknya ya kalau bisa ya Mbak DJ ya didudukin lah, sekalian juga Abang kan juga sebagai penengah juga bisa gitu kan, kira-kira gitu Bang. Jadi memang tadi saya udah ini dengan Mbak DJ juga ya, komunikasi dengan beliau, tapi intinya memang spiritnya juga sama ya, bahwa dia memang
mengaku ada kekhilafan lah kan gitu ya. Nah, tapi dalam bentuk apa kan abang belum tahu lah ya kan gitu ya. Emang saya salah juga kan gitu kan. Tapi apakah konteksnya itu ini masuknya ke pelanggaran hukum atau tidak kan kita itu nggak usah lah kita perdebatkan tentang masalah itu. Nah intinya kan ternyata memang dia sudah minta maaf kan juga ke Mbak itu kan, Ati juga kan pada saat itu kan. Nah jadi seperti itu Rinda. Jadi sebenarnya kalau spiritnya itu ya kita sambut baik. Kalau nanti memang perlu dihidupkan, apa akan coba ya Mbak DJ ya gitu ya. Tapi nanti kita lihat ke depannya gimana. Tapi pada prinsipnya memang seperti itu sama bahwa kalau memang dari Mbak nanti juga apa nama itu mau melakukan apa nama itu ya untuk damai lah intinya kan gitu, menyelesaikan masalah secara baik-baik ya itu baik ya kan, karena polemiknya juga nggak produktif menurut abang kan itu kan nggak produktif untuk semuanya, menguras energi, waktu ya kan, pikiran kan gitu loh. Jadi ya baik kita selesaikan lah ya kan. Kalau nanti masalah Mas L dengan Mbak Didi ya urusan mereka lah nanti itu kan itu aja sih ya kan ya. Jadi ajang silaturahmi akhir tahun lah Bang. Iya mudah-mudahan kita juga nanti saya sampaikan, nanti abang sampaikan ke Mbak Didi juga ke Mas L gitu deh. Oke, ya. Siap. Salam buat kita ke lainnya ya, ke Mbak Dea. Siap. Ini juga ada rekan kami juga Bang John Ababan Bang. Iya Bang. Oh Iya. Oke. Ya. Oke. Thank you Bang. Nanti saya sampaikan ya Bang ya. Oke. Siap ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman media juga sudah jelas. Jadi nanti mudah-mudahan ada kabar lebih lanjut. Ya kami harap juga masalah ini juga nggak perpanjang lah ya. Yang menurut beliau juga nggak produktif juga. Bukannya kami tidak menghargai klien kami, tidak. Tetapi klien kami pun juga sudah menyatakan sebenarnya meminta maaf dari Mbak DJ. Tapi sekalipun kalau pihak sana juga keberatan atau ya tidak bersedia, Mbak Ade juga sudah ikhlas untuk memaafkan lah ya. Ya anggap ini juga jadi pembelajaran lah buat kita semua lah, seperti itu sih. Intinya lebih mengklirkan bahwa image yang selama ini buruk tentang Ade, bahwa dia perusak hubungan orang segala macam, ya tidak ada, karena emang kita nggak usah cerita lagi ke belakang kan, sudah emang keadaannya seperti itu ya, namanya juga sudah sama-sama dewasa. Alangkah baiknya kan daripada ini berlarut-larut akhirnya menjadi konsumsi yang nggak baik juga ya, kami berharap lebih baik ke depan. Mungkin itu aja. Jadi ini klarifikasi kenapa kita preskon. Sebenarnya kita nggak mau tadinya, tapi karena di sana udah preskon ya kita juga harus mengklirkan, juga memperbaiki nama klien kami Ade juga supaya nggak jelek di masyarakat gitu. Karena Ade sendiri tidak pansos, dari dulu dia juga udah bekerja di entertain ya apa adanya seperti itu. Mungkin itu ada pertanyaan nggak? Buat Kak Ade mungkin kronologinya gimana sih Kak biar nggak simpang siur dari kakak kenal sampai ada chat itu sampai kakak bilang diintimidasi mungkin dari Mbak DJ sendiri, gimana Kak? Mungkin bisa diwakilkan sama-sama. Ya kalau bicara ke belakang mungkin kan dari preskon kemarin kan sudah ada. Awal permulaannya itu emang dari AL sendiri yang komunikasi dengan Ade. Akhirnya terjadilah mungkin cemburu dari DJ sendiri. Dan disitulah secara personal ada komen-komen di Instagram yang itu tidak sempat diklarifikasi dan terputusnya komunikasi. Sebenarnya sudah dicoba pada saat kejadian tanggal 9 itu sudah kita coba komunikasi, cuman belum tersampaikan. Nah dengan ini mungkin secara terbuka ya mungkin kedepannya akan lebih baik. Jadi kalau kita berbicara detail lagi ke belakang saya rasa nggak usah lagi lah gitu. Ada lagi? Bang, perihal menempuh jalur hukum itu gimana? Jadi kalau menempuh jalur hukum belum ada. Kalau konsultasi hal yang wajar. Ketika klien kami merasa dirinya terancam, ya kan, maka hal yang wajar sebagai warga negara Indonesia untuk komunikasi ataupun konsultasi ke kami maupun ke kepolisian. Jadi belum ada, gitu. Jadi nggak ada. Ya kita maunya seperti tadi rekan saya bilang Bang Andre itu kedepannya lebih baik ya. Untuk awal tahun yang lebih baik, ya lebih baik damai lah. Cuman nggak produktif juga lah kan. Ya. Gitu. Oke, cukup. Mbak Ade, mungkin ada kerugian Mbak Ade dari perkataan dari Mbak DJ mungkin sebelumnya dibilang gatal atau segala macam. Kerugian yang dirasakan mungkin apa Mbak Ade? Ya kalau kerugian mungkin
psikis dan mental itu aja sih. Mungkin ikut diserang sama fans AL atau DJ kak? Ada juga gitu. Gimana menanggapi hal tersebut sih Mbak, mungkin Mbak ketika mendapat banyak hujatan atas polemik ini gitu maksudnya? Ya ditangkis secara bijaksana aja sih, saya nggak terlalu diambil hati juga karena bagaimanapun itu kebenaran akan terungkap dengan sendiri. Oke, Terus apa? Ada yang mau tanya dong, kemarin kan dari pihak AL sendiri kan bilang kalau chattingnya itu bukan flirting atau menggoda. Kalau dari sisi Kak Ade sendiri? Gimana ya? Saya bilang flirting juga bukan, dibilang iya juga iya, tapi secara detail saya tidak bisa cerita itu apa. Itu sih. Karena di dalam chatting tersebut juga ada pertanyaan, ada sudah menikah, saya jawab belum, saya jawab udah tapi udah divorce. Oh sama, saya juga. Dah, itu aja. Jadi kalian yang bisa menilai itu asumsinya bagaimana. Atau mungkin kenalnya gimana sih kak sama AL sendiri? Kenalnya kebetulan di Surabaya karena sama-sama satu ini ya, satu kota dulunya, udah lama. Kenalnya juga udah lama? Udah lama. Tapi baru bermasalah istilah kasarnya baru sekarang kak? Iya karena kan say hi, awalnya say hi kan, ini ada Tia gitu. Aku jawab ini siapa, karena kontakku juga hilang semua kan. Terus dikatakannya ini aku AL. Berarti yang ngechat duluan itu emang dari AL ya, bukan dari Mbak Aditya ya? Betul. Itu kalau boleh tahu kapan sih Mbak? Tanggal 5 5 Desember? pertama kali, iya. Itu pertama kali komunikasi? Pertama kali tanggal 5. Tapi sampai sekarang apakah masih ada komunikasi apa udah berakhir? Enggak, udah nggak ada sih. Tapi di tanggal 5 itu intens Mbak, selama mungkin Iya. berapa hari, seminggu Iya. atau berapa lama? Tanggal 5 intens? sampai kejadian itu kan ada di tanggal 8 ya. Itu intens. Setelah itu masih ada lagi telepon masuk jam 2 pagi. Saya nggak tahu maksud telepon itu apa. Terus besoknya saya chat, saya tanya ada apa, dibilangnya kepencet. Jam 2 pagi tuh AL telepon Mbak tuh Mbak? Iya dari sama HP nomornya AL. Iya. Tapi apakah udah pernah bertemu Mbak semenjak mulai komunikasi sampai sekarang gitu? Maaf? Udah pernah bertemu dengan AL sendiri dari mulai komunikasi? Belum ada pertemuan. Berarti hanya via WhatsApp aja ya? Iya, kalau komunikasi? ajakan pertemuan ada beberapa kali, tapi belum sampai ketemu. Itu AL yang ngajak duluan Mbak? Iya, Berarti menegaskan ya yang ngajak AL bukan kakaknya. iya. Tapi motif awalnya apa sih? Hanya ke hai aja atau ngetes kontak atau gimana sih? Kalau dari AL sendiri? Halo, ini Aditya. Udah. Halo ini. Ya lebih ke ini Jadi aja halo, karena oh. udah lama nggak komunikasi mungkin. Oke, artinya sebelumnya pernah ada kontak sama Iya, beliau. iya. Oke. Dia bilang katanya handphone aku backup, jadi kontak-kontak baru balik lagi. Jadi maksudnya si AL itu nanya, halo ini Aditya bukan gitu Enggak. maksudnya? Hai, ini Aditya gitu. Iya, maksudnya dia Pakai yang tanda bertanya. tanya gitu. Iya. Oh. Jadi bukan kamu yang Bukan. Oke. Apa kayak tanda tanya berarti? Menanyakan kalau itu kakak. Bukan, dia langsung nyapa ya. Jadi halo ini Aditya, dengan siapakah? Ini kasih unjuk Bang sedikit Bang. Ya, ini jadi halo ini Aditya tanda tanya Oh, oke. Dari AL. dari AL. Itu. Oke, cukup? Apa ada? Kak Ade, mungkin Yang nggak panjang-panjang kali. Ya, lanjut. sama Kak DJ sendiri seperti apa sih maksudnya pertama kali dikonfront sampai akhirnya juga yang akhirnya muncul di komentar Instagram itu kan pertama kali yang kalau kita lihat dari screenshot yang udah ada gitu ya pertama itu pertama kali kakak ya yang komentar di unggahan yang Kak DJ terus disambut sama dia tuh maksudnya pertama kali di konfrontasinya tuh seperti apa sama Kak DJ itu? Ya Lewat chat. saya dibentak-bentaknya lewat voice note. Nah, dibilang kenapa kamu chatting AL? Dari HP-nya berarti Kak Bukan, DJ nggak dari kontak HP-nya AL. Ya. Oh. Yang dibilang gatelan itu semua dari HP-nya. Berarti dengan pemberitaannya kamu merasa gitu Secara mental dan nama baik ya. Secara mental dan nama baik ya. Berarti ada mungkin kedepannya mungkin ada persiapan langkah hukum walaupun sekarang belum ada laporan. Tadi udah disampaikan sama Tapi
Bang, ada rencana untuk bertemu untuk memediasi, untuk menjembatani supaya hubungan ini tidak melebar. Tadi udah di Tadi telepon ya. udah. Jadi Bang, tadi mungkin buat teman-teman yang telat, tadi saya sudah menghubungi dengan Bang Hendar Sam sebagai kuasanya Mbak DJ maupun Mas AL. Sebenarnya dari semalam, jadi saya sudah kelunungan dulu lah, gitu kan. Jadi saya bilang masalah ini masalah receh, masalah remeh-temeh, dan nggak bijak lah. Lagi situasi lagi seperti ini, lagi negara lagi berduka, kita ngurusin masalah seperti ini. Jadi saya bilang tutup aja lah, tutup dengan saling bertemu. Jadi kita bahasa kita saling silaturahmi lah. Jadi masing-masing pasti punya kesalahan, ya sudah kita saling berbesar hati lah seperti itu sih. Jadi yang tadi menjawab juga apakah akan melakukan langkah hukum, tidak. Jadi memang dari awal itu Mbak Aditya itu sudah bertanya kepada kami dan kami bilang kami akan mencoba untuk jalur kekeluargaan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah dari pihak sana pun juga menyambut dengan baik. Oke. Kapan rencana pertemuan? Kita tinggal tunggu kabar dari Bang Hendar Sam karena mereka lagi komunikasi dengan Mbak DJ-nya. Langsung menghadirkan prinsipal. Iya. Mudah-mudahan ya. Kalau kami, prinsipal kami siap. Tapi tadi di telepon pun juga Bang Hendar Sam bilang Mbak DJ siap hadir. Kak Ade kan ada juga yang berpendapat pansos aja kali ini gitu Kak. Nanggepinnya gimana Kak? Saya nggak perlu pansos ya karena saya udah lama di dunia entertain dan saya sudah punya nama sebelum ada yang berita ini. Itu aja sih. Mbak Ade mungkin pada akhirnya bisa ikhlas, akhirnya kan nggak mau ke langkah hukum, terus mengalami kerugian, akhirnya bisa ikhlas memaafkan gitu apa Mbak Ade? Sejauh ini saya Pertimbangan. masih menunggu itikat baik ya. Mbak Ade, kalau saya lihat kan di sosmednya Mbak Ade suka menyindir-nyindir ya. Kita tahu sindirannya arahnya kemana. Apakah setelah pertemuan gelar kontes seperti ini akan stop menyindir atau masih akan berlanjut? Saya masih menunggu itikat baik pada intinya seperti itu. Kita tunggulah Kita respon. tunggu ke depannya, mudah-mudahan yang terbaik karena kan udah bagus keluargaan kan ini kan masalah remeh-temeh cuman terputusnya komunikasi saja sih. Jadi kita tinggal menunggu tadi Bang Hendar juga udah bilang udah kontak Bang Hendar Sam ya mungkin akan lebih baik ke depan. Oke? Mas, dari saya terakhir sejujurnya ada ketertarikan nggak Mbak Ade dengan Mas Ari Lasso gitu? Oh nggak ada sama sekali. Dia legend musisi. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Cukup ya? Oke, terima kasih semua.